alam Islamiyah. Dari alam naik unta ke alam naik Toyota. Salam saya kepada ayah rohani kita bersama, yaitu Walid beserta ahli baitnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan penghormatan saya kepada juri-juri yang telah menilai saya dengan seadil-adilnya. Dan penghormatannya saya yang istimewa sekali kepada teman-teman yang seiring bahu seayun langkah dalam mencari ridha Allah. Jika kita membuka sejarah Islam pada masa jahiliyah, bunuh-membunuh adalah suatu hal yang biasa. Tidak ada rasa kemanusiaan dan kesatuan di antara mereka. Karakter mereka seperti seorang anak laki-laki yang masuk ke dalam kegelapan. Di dalamnya jalan yang berlumpur, tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab yang agung, yaitu Al-Qur'an, yang menjadi sumber pengetahuan, hukum dan cara hidup di dunia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti dalam menyebar ajaran Islam. Meskipun mendapatkan berbagai cobaan dan rintangan yang sangat berat, beliau hanya hidup 63 tahun. Tetapi memiliki keberhasilan yang sangat mengagumkan. Beliau wafat ketika berhasil mengubah dunia dalam gelap gulita kekafiran menuju cahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada abad ke-20 ini, semua orang Islam seluruh dunia timbul dari destinasi mereka itu. Dan semangat Islam yang telah hilang akan menyala lagi. Hingga kita telah melihat kebangkitan Islam muncul di berbagai tempat, seperti di Amerika, walaupun Islam di bawah pengawasan Zionisme, dan di Thailand walaupun Islam di bawah pengawasan yurisdiksi Buddhisme, dan di Filipina walaupun Islam di bawah pengawasan pemerintahan Arroyo, dan seterusnya. Tetapi Islam terus menggeliat bangkit tumbuh besar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sesungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menggunggulinya. Islam juga terus berkembang pesat. Di mana-mana kita lihat masjid-masjid penuh dengan jamaah yang melakukan kajian-kajian keislaman. Dan wanita-wanita pemakai jilbab pun ada di mana-mana. Pemakai jilbab adalah bukan pemandangan yang aneh, tetapi memakai jilbab adalah suatu kewajiban. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari pidato saya, yaitu yang pertama, sejarah Islam pada masa jahiliyah, hai saudaraku, sangat pahit. Seperti bunuh-membunuh adalah suatu hal yang biasa, dan tidak ada rasa kemanusiaan dan kesatuan di antara mereka. Dan yang kedua, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti dalam menyebar ajaran Islam, meskipun mendapatkan berbagai cobaan dan rintangan yang sangat berat. Beliau hanya hidup 63 tahun, tetapi mempunyai keberhasilan yang sangat mengagumkan. Dan yang ketiga, Islam juga terus bangkit berkembang pesat. Di mana-mana kita melihat masjid-masjid penuh dengan jamaah yang melakukan kajian-kajian keislaman. Dan wanita-wanita pemakai jilbab pun ada di mana-mana. Pemakai jilbab adalah suatu kewajiban. Kita sebagai santri dan generasi Islam, marilah kita harus memperdalam hukum Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya hingga kita tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri dengan salam, saya mempunyai pantun. Kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan disimpan di dalam
benerah yang hana bajo. Pat kata yang hana salah kecuali hana ba awai dan hana ba awai tentang ba dudo. Wabillahi taufik wal hidayah.